Banyak orang hari-hari ini mengidentikan kasih itu adalah dengan memberi, ya, memberi sesuatu, membagi-bagikan uang. Oh, kalau orang itu bagi-bagi uang, oh dia itu penuh kasih loh. Kenapa? Karena dia itu bagi-bagi uang. Dia suka kasih saya uang loh, saudara. Ya sebaliknya, kalau ada orang yang minta uang terus, lalu kita nggak kasih, apa itu? Pendeta kok nggak mau kasih uang, berarti itu pendeta nggak ada kasih. Kita tidak bisa mengukur kasih itu dari hanya memberi. Kita nggak bisa mengukur kasih itu hanya dengan membagi-bagikan sesuatu saja, ngasih uang, ngasih pertolongan. Bahkan di sini dikatakan, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar loh. Ya, untuk orang lain dibakar. Tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, nah kita mengerti sekarang bahwa bukan semua orang memberi, bukan semua orang menyerahkan bahkan dirinya untuk dibakar, berarti dia punya kasih. Ya, berarti saudara di sini dikatakan, ya sekalipun kita sudah bagi-bagi sesuatu, harta, uang, apapun, atau menyerahkan tubuh kita dibakar, kalau kita nggak punya kasih, itu semua nggak ada gunanya. Sebenarnya kasih itu apa sih? Supaya kita mengerti dan tidak salah menggunakan kata-kata kasih itu. Jangan suka menghakimi orang, oh itu pelit loh, nggak ada kasih, atau itu loh, ya jangan. Kasih itu apa, saudara? Kasih itu yang pertama dikatakan sabar. Walaupun orang suka memberi, walaupun orang memberi dirinya untuk dibakar, kalau dia nggak sabar, ya itu sama aja dia nggak punya kasih. Sabar, ya sabar, saudara, ya itu punya kasih. Yang kedua, kasih itu murah hati. Ya ini memberi. Memang ciri dari mengasihi salah satunya adalah dengan memberi, murah hati, suka menolong. Tapi tidak semua orang yang suka menolong itu berarti dia punya kasih. Kalau dia tidak sabar, berarti dia nggak punya kasih. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu, nggak iri hati. Ya, sekalipun orang suka memberi, ya suka menolong, kalau suka iri hati, berarti kau belum punya kasih. Ya, itu harus komplit. Kasih itu ndak iri hati, ndak iri sama orang, suka menceritakan orang, ya jutek sama orang, itu orang ya kok itu namanya iri. Kalau saudara suka iri, maka saudara nggak punya kasih. Suka cemburu, walaupun engkau ngasih sumbangan besar, engkau ngasih kolekte gede, engkau bayar semua persembahanmu, kalau kau iri hati, jelekin orang, engkau tidak punya kasih. Lalu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu nggak sombong. Jangan suka sok merasa diri yang paling, ya kalau orang Jakarta bilang si paling, itu ya si paling, ya paling pinter, paling hebat, paling benar, paling ini, itu namanya sombong, saudara. Itu si paling. Kasih itu tidak sombong. Walaupun Anda suka memberi, Anda suka menabur, kalau Anda sombong, ya berkata, oh semua itu kan karena saya. Coba kalau nggak ada saya, ya banyak orang yang begitu, ya, oh ini saya loh yang atur jadi begini, oh ini karena saya loh begini, oh itu saya loh yang ngasih, itu saya loh. Hati-hati, saudara, itu sombong. Ya, lalu dikatakan kasih itu apa? Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi walaupun engkau suka memberi, menabur banyak, kalau engkau melakukan yang tidak sopan, engkau tidak punya kasih. Itu belum sempurna kasihnya. Ya, lalu dikatakan apa? Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, jadi kalau orang itu memberi rajin, ini rajin menolong, tapi kalau untuk cari nama, untuk cari muka, untuk kepentingan diri, supaya dipuji, supaya diapa, itu sama aja nggak punya kasih. Lalu dikatakan apa? Kasih itu tidak pemarah. Ya, kasih itu nggak pemarah, saudara. Ya, apa dikit marah, apa dikit ngambek, apa dikit gini, itu baper. Ya, nggak usah marah-marah, biasa aja hidup ini. Ya, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, ya bersyukur. Berarti ada maksud Tuhan. Karena semua yang terjadi di hidup kita itu ada maksud Tuhan. Makanya nggak usah marah. Orang suka memberi, suka gini, tapi kalau pemarah itu sama dengan tidak punya kasih. Ya, lalu dikatakan kasih itu apa? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu nggak kepahitan. Walaupun saudara suka memberi, suka menabur, kalau kau kepahitan, engkau belum punya kasih. Lepaskan pengampunan supaya engkau punya kasih. Lalu dikatakan
kasih itu apa? Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Nah, kalau ada orang berlaku tidak adil, jangan kau bersuka cita. Justru sekalipun itu saudaramu, kalau dia melakukan yang curang, yang tidak benar, tegur dia. Ya, jadi jangan biarkan ketidakadilan itu terjadi. Kalau ada saudaramu nipu, ada saudaramu nyolong, ya tegur. Karena itu nggak adil. Tapi engkau harus bersuka cita karena kebenaran. Kalau ada orang yang tidak benar, tegur, ya. Karena kita bersuka cita itu karena kebenaran. Ayat 7, kasih itu apa? Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Artinya menutupi segala sesuatu apa? Walaupun orang punya salah sama kita, sudahlah aku mengampuni, ya. Aku tutupilah kesalahannya, nggak apa-apa, ya. Yang penting semuanya baik, ya. Saya mengampuni aja. Menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apapun yang sedang kita tanggung, ya berusahalah sabar. Ayat 8, kasih itu tidak berkesudahan. Ingat saudara bahwa sampai ayat 7 saja, ya, kasih itu tidak berkesudahan. Semua akan lenyap, bahasa roh lenyap. Ayat 8 berkata, tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Boleh dibaca, kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, tapi kasih tidak berkesudahan. Jadi hari ini, mari kita cek, mari kita introspeksi diri, apakah kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan kasih itu. Ingat, bukan cuma memberi, bukan hanya suka menolong, tapi kasih itu, ya, dia melakukan segala hal yang sudah tertulis ini. Mari kita mau belajar saudara, supaya kita menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan.